Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Bloger. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yaitu bagaimana cara supaya desain teman-teman itu bisa ditemukan dan dibeli oleh buyer. Baik, kita mulai saja. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik yaitu saya akan sharing pengalaman sedikit. Jadi untuk video kali ini itu tentang bagaimana cara supaya desain teman-teman itu, entah itu logo, icon maupun yang lain itu ditemukan oleh buyer. Nah, sebelumnya jika teman-teman suka konten Microstock seperti Shutterstock ini, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia Microstock. Nah, di sini saya hanya singkat saja memberikan tips kepada teman-teman karena saya juga kebetulan lagi mau upload vektor terbaru untuk Shutterstock saya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit insight. Pertama itu silakan nanti. Nah, di sini adalah desain saya. Ini desain saya yang mau saya upload ke Shutterstock. Nah, desain ini sudah saya upload di Icon Finder, Donan Project, kemudian Icon Scott. Nah, yang ini saya mau akan membuat ininya icon saya ini upload juga ke Shutterstock. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh yaitu ini, gambar ini. Ini adalah lonceng. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu disebut bell. Nah, di sini saya ingin mencari dan menentukan kata kuncinya untuk saya insert di sini, teman-teman. Nah, ini di file info ini. Nah, ini di file info ini misalnya. Nah, pertama-tama itu saya sarankan kalau teman-teman mau mencari kata kunci dan itu teman-teman sebaiknya keyword dulu. Nah, sekarang begini, kan teman-teman sudah buat banyak vektor tuh, kemudian mau diupload ke Shutterstock. Itu kan teman-teman harus tahu dulu kan apa yang diketikkan di ininya, di kolom search-nya. Nah, di sini saya akan mengajarkan, jadi intinya itu biar temukannya teman-teman harus memilih keyword yang tepat. Nah, saya ingin mencari keywordnya yang pas yang mana. Nah, ternyata setelah saya ketik handbell di sini dan saya tekan enter, itu ternyata banyak sekali teman-teman, 25.000 desain icon handbell. Jadi kalau teman-teman ngupload juga, itu kesempatan untuk dibeli itu atau ditemukan klien itu sangat sedikit teman-teman. Ya karena bayangkannya saingannya sampai 25.000 desain icon yang berbentuk bell gini. Nah, coba sekarang kita ulik, maksudnya kita cari dulu yang lain. Nah, ini misalnya ini kalau handbell ini berapa? Nah, sampai 47.000 teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah coba cari kata kunci yang saya incar. Itu saya sudah dapat. Nah, ini 25.000. Nah, kalau teman-teman mau buat keywordnya, itu sebaiknya jangan pendek kayak gini teman-teman, tapi cari buat yang panjang gitu. Nah, saya udah ketemu yang cocok itu yang ini. Ini saya coba tes berapa kali tadi. Nah, setelah kita ketik ini ditemukan hanya 603 handbell. Nah, ini cocok nih buat teman-teman. Nah, jadi ini kata kuncinya ini kita copy nanti. Kemudian kalau di bagian ini tadi, nah saya ulangi lagi, file, kemudian di file info, nah, masukkan kata kuncinya di sini teman. Kata kuncinya apa, kemudian deskripsinya apa, misalnya icon or logo for website misalnya. Nah, di sini keywordnya. Nah, untuk keywordnya itu saya kopikan aja tadi yang kata kuncinya tadi itu. Kita masuk ke situs ini teman-teman, my keyworder. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan saja. Biasanya kalau saya tambahkan icon, logo, vektor, illustration, jadi sekalian. Enter. Nah, jadi nanti di situs ini, di my keyworder ini akan menampilkan 50 keyword
50 kata yang berhubungan dengan kata kunci yang kita incar, teman-teman. Nah, semua yang ini itu nanti teman-teman pilih dan ini apa namanya, copy kata kuncinya. Misalnya, oh ini nggak cocok nih, misalnya school, misalnya mau ganti alarm bell. Yang penting pas 50, teman-teman. Atau yang misalnya, oh ini klasik, oh bukan klasik, misalnya pengen ganti yang ini, bisa teman-teman, asalkan ini pas 50. Nah, kalau sudah, klik ekspor. Nah, lalu kita copy ininya, kata kuncinya di sini tadi, salin, kemudian balik lagi ke sini dan keyword. Nah, sudah itu oke. Misalnya gitu, oke. Nah, nanti save juga namanya, misalnya save juga namanya ini, misalnya save as itu dengan nama misalnya fs tadi, ya itu tadi. Nah, namanya tadi ini misalnya if handbell church. Kemudian klik save, pilih di fps 10 gitu. Misalnya contoh aja teman-teman ya, ini pilih ini, saya buat nama aja, ini buat misalnya demo. Nah, di sini fps-nya pilih yang ini, teman-teman. Illustrator 10 fps. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Nah, kerjakan juga yang lain gitu, teman. Semuanya. Kenapa saya lakukan seperti ini? Jadi kalau teman-teman kan ini kan kalau nanti teman-teman upload, paling enggak saingan teman-teman itu lebih sedikit, teman-teman, di sini. Ini cuma 603 yang persis sama. Jadi kalau teman-teman buat keywordnya seperti ini aja, handbell, otomatis ya saingan teman-teman banyak gitu loh. Kayaknya kesempatan terjualnya kecil. Tapi kalau ke ini tadi, ke sini tadi dengan kata kunci ini misalnya, ini lebih sedikit. Terus teman-teman juga bisa melihat tingkat kompetisi di situs ini juga, teman-teman. mRankNet. Dia di sini situs yang mendata, jadi apa saja sih vektor-vektor yang laris gitu di Shutterstock. Nah, kadang saya juga pakai situs ini untuk melihat mana aja sih yang menjadi top, yang paling baik download. Misalnya ini, nah ini. Saya terkadang juga kalau misalnya udah bingung mau buat vektor apa, biasanya saya lihat nih vektor apa aja yang dibutuhkan. Misalnya yang ini nih, vektor Vicky vektor. Jadi saya tinggal buat aja apanya, modifikasi dari sininya. Nah, seperti itu teman-teman caranya biar teman-teman bisa ada earning, maksudnya tuh ada di download gitu, teman-teman. Saya kadang-kadang juga pakai ini, tapi juga kadang-kadang tidak pakai ini, teman-teman. Maksudnya tadi ya melalui riset-riset seperti ini tadi, cara biasa. Karena kadang-kadang yang saya cari di sini tidak muncul yang maksudnya di sini hanya bisa didetek kalau misalnya sudah ada sel. Kalau tidak ada sel itu repot. Misalnya kayak gini, handbell. Kemudian kita cek ini kan, kita buka. Biasanya sih kalau di yang pertama ini biasanya ada pembelian biasanya. Nah, misalnya ini nih. Ini kan ada ID-nya nih, teman-teman. Ini cek dulu kita ID-nya. Ini kita copy, salin, terus kita cek sini. Enter aja. Gimana vektornya? Ternyata kalau misalnya tidak ditemukan kayak gini, berarti dia belum termasuk vektor yang sering di-download, teman-teman. Nah, sekarang itu contohnya, teman-teman. Itu berarti belum laris vektornya. Atau yang ini misalnya. Namanya ini. Nah, kalau udah seperti ini, dia ranknya bagus, berarti dia sudah ada penjualan, teman-teman. Udah bagus berarti ininya, tingkat pencariannya yang kayak gini. Biasanya nama-namanya kayak gini, kalau saya nih saya copy, kemudian keywordnya yang hitam ini berarti yang paling banyak dicari, itu saya copy juga. Ini masuk saya ke bagian keywordnya di sini untuk bagian judul dan deskripsinya. Kalau saya seperti itu cara membuat. ya ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk teman-teman yang lagi berjuang di Shutterstock. Jadi kalau teman-teman misalnya belum ada penjualan, itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Bisa jadi karena ada desainnya kurang bagus, itu bisa. Misalnya kayak gini nih, teman-teman kan memilih tuh mana desain yang pas gitu kan. Ini kan banyak ini.
Misalnya ini bandingkan ini. Ya kalau saya disuruh milih antara ini sama ini misalnya, ya pasti saya akan pilih yang ini. Kayak karena gambarnya lebih simetris. Atau dibandingkan dengan yang ini, ya saya akan pasti pilih yang ini misalnya. Karena lebih bagus dan lebih detail. Nah, jadi kalau teman-teman buat ikonnya simple aja, misalnya mana ya? Yang kayak gini misalnya. Terserah sih teman-teman. Ya kenapa pertama tadi tidak ada pembelian? Yang pertama satu tadi itu ya desain teman-teman itu kurang cocok dengan pasarnya yang ada market di sehari Shutterstock, atau juga karena disebabkan juga desain kemudian sama keywordnya yang nggak pas teman-teman, yang seperti saya bilang tadi. Nah, kalau teman-teman misalnya suka konten microstock seperti ini, jadi silakan nanti teman-teman cek di playlist saya yang berjudul Shutterstock. Dan jika teman-teman suka konten seperti ini, silakan like, kemudian share supaya saya tahu video apa sih yang paling dibutuhkan atau yang dicari oleh teman-teman. Kalau teman-teman mau berkomentar, silakan komentar di kolom bawah ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.